Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya menjumpai semua keluarga besar di tanah air di Indonesia, di mana saya berdiri di kota Yerusalem. Dan kita lihat di sini Dome of the Rock, ya, di mana Dome of the Rock itu didirikan persis di atas daripada ruang Maha Kudus bait suci daripada Salomo dahulu. Nah, hari ini saya bersyukur saya boleh berada di kota sucinya Tuhan, kota yang dianggap kota suci bagi tiga agama, kota agama Muslim, Islam, agama Kristen dan Yahudi. Dan sebetulnya Yerusalem merupakan satu titik tengah bumi dan satu hotspot, ya, yaitu bara yang sedang ada di kota ini yang diperebutkan oleh dunia. Hari ini berkat kemurahan Tuhan saya boleh berada di sini. Ini satu perjalanan terobosan saya katakan. Kenapa? Karena pada saat ini juga ketika kami sudah masuk ke Yerusalem, kami mendengar berita sejak dari kemarin bahwa semua perbatasan menuju ke Israel akan di lockdown kembali, akan ditutup kembali. Karena mencegah ada varian-varian baru yang akan masuk ke Israel. Jadi kami sudah ada di sini dan kami akan segera pulang ke tanah air. Dan kami akan melakukan karantina mandiri, ya. Nah, juga kami mendengar deru perang. Apa kata firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 7? Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Bapak Ibu sekalian, di seluruh dunia sekarang mengalami satu kegelisahan, baik merupakan pandemi COVID atau mungkin apalagi varian yang baru yang terjadi pada saat ini, atau juga kita melihat bahwa ada berita bahwa Iran akan menyerang Israel. Bahkan Menteri Pertahanan daripada Israel pertama kalinya berbicara di TV bahwa dia akan segera bertahan dan melakukan sesuatu untuk Iran. Ketika sesuatu terjadi, maka juga bukan hanya Iran, tetapi juga Turki dan Rusia akan bangkit juga. Dan ini merupakan satu deru perang yang sedang terjadi. Nah, semuanya itu firman Tuhan katakan harus terjadi, tetapi semua itu belum kesudahannya. Bapak Ibu sekalian, apa kata firman Tuhan? Saya ada di dekat Bukit Zaitun di sini, dan di Bukit Zaitun itu adalah tempat di mana Yesus terangkat ke surga, dan saatnya nanti juga di mana Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Bapak Ibu sekalian, apa kata firman Tuhan mengenai negara Israel? Di dalam Markus 13 ayat 28, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit mengenai apa gambaran daripada ayat ini di akhir zaman. Mama saya waktu dilahirkan, Israel belum berdiri. Tetapi mendadak pada bulan Mei tahun 1948, satu bangsa muncul kembali setelah 2000 tahun. Tidak ada di muka bumi ini. Dan itulah, pohon ara itu adalah lambang daripada Israel. Dan Israel merdeka kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah berbicara mengenai pohon ara yang bertunas kembali. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang mengendalikan seluruh dunia. Allah kita Allah yang sanggup berbicara kepada setiap kita. Dan Allah kita memiliki rencana keselamatan yang hebat atas seluruh muka bumi ini, atas seluruh bangsa-bangsa. Bahkan di dalam Habakuk 2:14, bahwa bumi akan penuh dengan kemuliaan seperti air yang menutupi dasar lautan. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, nubuatan-nubuatan itu yang tertulis di dalam Alkitab itu akan segera terjadi. Dan apakah saat ini, Bapak Ibu sekalian, kitab nubuatan di dalam Yehezkiel 38 itu sedang digenapi? Mungkin. Tanda-tandanya sudah jelas. Saya berdiri di tanah untuk kesekian kalinya.
dengan teman-teman saya. Hanya sekelompok kecil orang yang mengalami terobosan. Karena setelah ini mereka menutup diri untuk memberikan visa, memberikan izin masuk kepada orang-orang di luar negeri untuk masuk untuk sementara waktu setidaknya. Bagi saya, Bapak Ibu, setiap kali saya menginjakan kaki di kota kudusnya Tuhan, selalu saya hanya berdoa, mungkin inilah kesempatan terakhir. Dan mungkin juga ini adalah waktu kesempatan ketika pintu terbuka. Karena one day akan tertutup kembali. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya ingatkan kepada setiap kita, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dan kedatangannya itu seperti kilat memancar di dalam firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Secara letak geografis Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, ini adalah Golden Gate, pintu gerbang timur. Saya berdiri di depan pintu gerbang timur yang masih tertutup itu. Dan pintu gerbang ini ada 2 pintu. Yang lain hanya 1 pintu. Dan 2 pintu ini disebut the gate of mercy and the gate of repentance. Yaitu pintu kemurahan dan juga pintu pertobatan. Dan secara letak geografis ini ke timur ini, di sana adalah Indonesia. Kepulauan Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 3 dan sampai berikutnya, bahwa ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, disinilah saya berdiri di Bukit Zaitun ini. Datanglah murid-muridnya kepadanya bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kabar itu sedang kami dengarkan saat ini, bahwa bangsa-bangsa sedang merekayasa untuk satu peperangan besar. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu sekalian, saya melihat keadaan di Israel pada saat ini belum pulih. Ini sepertinya karena akibat pandemi COVID-19. Banyak orang yang menganggur. Banyak orang yang kekurangan dalam secara finansial. Dan mereka mengharapkan turis-turis datang kembali. Khususnya begitu banyak rombongan yang terbesar dari seluruh dunia itu adalah dari Indonesia sebetulnya. Dan bukan hanya Kristen, yang Muslim juga datang. Di Bukit Zaitun itu sekarang adalah berdiri bukan gereja tetapi sebuah masjid di situ. Dan apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian ke depan? Indonesia akan menjadi negara kunci from the east to the west. Kita akan unlock the nations. Kita akan buka pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad. Sama seperti di pintu gerbang timur itu adalah satu tanda bahwa pintu itu akan terbuka ketika Mesias itu akan datang. Bagi orang Yahudi, mereka percaya Mesias akan datang pertama kalinya. Tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat sudah lahir 2000 tahun yang lalu di dunia ini untuk menyelamatkan, karena kasih Allah kepada dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang percaya, Yesus sudah lahir. Dan Yesus akan datang yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus memenuhi panggilan Tuhan di akhir zaman ini. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia boleh digoncangkan, penuh dengan kekelaman dan kegelapan. Tetapi ingat, terang itu ada di dalam diri kita.
Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan kita harus menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Bersaksi ke seluruh bangsa sampai ke ujung bumi. Sebab Indonesia disebut negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Akan melihat kemuliaan. Tuhan tidak menciptakan agama. Agama itu hanya didirikan atau diciptakan, dicetak oleh manusia. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dan barang siapa percaya kepadanya, hanya percaya kepadanya, maka dia beroleh selamat. Dan Yesaya 60 ayat 7 ini akan menjadi penggenapan buat kita semua bagi Indonesia. Indonesia is the key, kunci bagi bangsa-bangsa, khususnya bangsa-bangsa yang dipenuhi oleh Kedar dan Nebayot. Di dalam Yesaya 60 ayat 7 dikatakan, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, mu kecil bukan mu besar. Kepada kita domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Maksud daripada ayat ini apa? Bapak Ibu sekalian, Kedar dan Nebayot itu anak Ismail, keturunan Ismail. Dan ini saatnya ada gelombang pertobatan besar. Ismail back home. Rumah Abraham akan dipenuhi kembali dengan anak-anak. Dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Ishak dan Ismail akan berkumpul menjadi satu. Mereka semua akan melihat terang Tuhan. Dan mereka akan melihat keselamatan hanya datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan shalom dari kota Yerusalem. Biarlah damai sejahtera ada di dalam hati kita, ada di dalam keluarga kita. Apapun situasi kondisi yang terjadi, gelombang apapun, mungkin gelombang COVID atau gempa bumi, kelaparan sekalipun, atau apapun yang akan terjadi, semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi satu hal, terang Tuhan itu akan terbit atas kita. Jangan takut. Firman Tuhan selalu berkata, don't be afraid, jangan takut. Karena terang itu akan menerangi kegelapan. Jadi jangan takut di dalam kegelapan. Justru di tengah kegelapan kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi lilin-lilin kecil. Dan menjelang Natal tahun 2021, biarlah terang itu bersinar di dalam hati kita. Barang siapa yang sakit saat ini, minta kesembuhan daripada Tuhan. Bukankah Dia sang penyembuh? Yang berkekurangan karena Anda stres, mungkin Anda juga mengalami kekurangan secara finansial. Dialah Yehova Jireh yang akan juga menyembuhkan dan akan mencukupi setiap kita. Yehova Rafa itu ada. The presence of the Father, omnipresent, sang omnipresent ada di dalam rumah Anda, ada di dalam kamar Anda. Jangan takut, dunia semakin gelap, tetapi terang Tuhan akan bercahaya. Akan ada gelombang gerakan orang-orang kudus memenuhi seluruh bumi ini. Dan kita akan menjadi terang di tengah kegelapan. Kita akan bersaksi bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah damai sejahtera, damai Natal ada pada kita semua. Haleluya. Amin.